Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat Sami Tutor dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam channel Sami Tutor Production. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tema kajian singkat kita, yaitu tentang mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak kita untuk keluar di waktu maghrib. Para sahabat Sami Tutor dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada alasan yang paling mengena kenapa kita sebagai orang tua untuk tidak membiarkan anak-anak kita untuk keluar atau bermain di saat waktu telah masuk maghrib, ya. Karena Rasulullah SAW melarang anak-anak keluar pada waktu tersebut. Beliau juga menganjurkan untuk menutup pintu rumah pada waktu tersebut. Disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq, waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika warna kemerahan pada langit hilang. Dalam istilah lain, waktu ini adalah waktu senja. Diriwayatkan yang menerangkan larangan Rasulullah SAW agar tidak keluar pada waktu maghrib dan agar menutup pintu ini berasal dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya adalah, jika telah tiba gelap malam dan kamu berada di waktu senja, maka tahanlah putri-putrimu di dalam rumah, sebab setan sedang tersebar. Dan bila telah berjalan 1 jam, yakni sesudah isya, terserah padamu untuk melepas mereka, dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, sebab setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah melarang anak-anak untuk tidak keluar di waktu maghrib? Karena pada saat terbenamnya senja, maka disitulah waktu setan-setan para jin bertebaran. Imam Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut pada kitab ke-59, kitab awal mula penciptaan, bab ke-15. Bab sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang dibawa ke puncak gunung. Menurut riwayat yang memuat dalam kitab Sahih Muslim, alasan Rasulullah SAW melarang pada waktu maghrib karena setan berpencar pada waktu tersebut. Dari Zabir radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, jika membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar di matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu isya, karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu isya. Hadis riwayat Muslim, ya. Dan juga dijelaskan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, dikatakan bahwasanya anak-anak diminta untuk dilarang keluar pada waktu tersebut karena Rasulullah telah mengatakan hal sedemikian. Para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betapa pentingnya kita untuk tidak melepaskan anak-anak kita untuk keluar di saat waktu tersebut. Maka ada hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu membaca bacaan surat Al-Falaq untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang mana artinya adalah,
katakanlah ya, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul talinya, dan dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki. Ya, di sini juga perlu digarisbawahi bahwasanya ada ayat yang lain yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, yaitu ayat kursi, ya, ayat kursi, agar ia terhindar dari godaan syaitan. Ya, para sahabat-sahabat tutor, mungkin ini saja materi di kesempatan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya tentang apa yang menjadikan Rasulullah melarang anak kita untuk tidak keluar di waktu maghrib. Semoga ada manfaatnya, terlebih untuk anak saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.